wabarakatuh. Halo Sobat Kompong, kembali lagi di Caster Podcastnya Teropong. Nah, kali ini kita bakal kembali lagi diskusi santai, tentunya bersama tokoh-tokoh inspiratif, komunitas, ataupun mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Nah, Sobat Kompong, kita tahu 22 Desember itu seringkali diperingati sebagai Hari Ibu, ya kan? Dimana Hari Ibu ini sering dijadikan momentum seorang anak itu mengucapkan kata selamat gitu kepada ibunya, dan Hari Ibu merupakan hari yang dinanti oleh seluruh ibu di Indonesia, seperti itu. Pasalnya Hari Ibu ini sering sekali kan anak itu mengucapkan terima kasih atau bahkan sampai memberikan surprise ataupun kejutan, dimana itu sebagai rasa terima kasih mereka atas perjuangan seorang ibu tadi, atas pengorbanannya. Dan di podcast kali ini kita bakal bahas mengenai Hari Ibu, tentunya bersama saya Siti Rifani, dan di sini sudah ada salah satu ibu inspiratif tentunya. Di sini ada Bu Nurzannah MAG, betul Bu? Nah, halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu Nurzannah ini adalah seorang dosen UMSU yang memiliki banyak pengalaman mengajar, ya kan Bu? Masya Allah. Dan penelitian gitu. Ibu juga pernah menjadi ketua Prodi PAI pada tahun 2005 sampai 2007. Ya. Betul Bu. Dan sekarang Ibu unit penjaminan mutu. Ya. Ya. Baik Bu, mengenai Hari Ibu ya kan Bu, seperti tema kita hari ini. Nah, berbicara Hari Ibu, menurut Ibu penting nggak sih kita itu mengucapkan ataupun merayakan Hari Ibu? Kalau ditanya secara pribadi, ini maaf pada masyarakat umum, saya merasa itu tidak penting. Ada yang sangat penting dari itu. Kalau sekedar mengucapkan di Hari Ibu, itu sangat, menurut saya, menyepelekan seorang ibu justru. Kenapa? Justru setiap hari bagi kita ini kan dari nenek sampai ke cucu itu adalah seorang anak. Artinya kita punya ibu. Baik laki-laki maupun perempuan, ketika jadi kakek dia juga punya ibu. Nenek punya ibu, emak punya ibu, anak punya ibu, cucu cicit semua punya ibu. Nah, kalau kita hanya mengucapkan selamat Hari Ibu pada Hari Ibu, menurut saya itu justru mengecilkan peran ibu. Nah, justru setiap hari justru anak harus tetap mengingat ibunya untuk menjadi sebuah inspirasi. Jadi kalau sekedar mengucapkan itu menurut saya formalitas. Hanya apa ya? Supaya wah begitu, atau supaya ngetren gitu ya, keren itu diucapkan. Bahkan anak-anak memberikan bunga, tulisan-tulisan indah gitu. Bayangkan kalau setiap hari anak-anak memberikan hadiah perlu kita ingat, gift itu bukan hanya sekedar dalam bentuk materi, tapi pujian, sanjungan buat ibu. Kemudian perilaku anak itu yang baik itu merupakan hadiah yang sangat-sangat besar untuk seorang ibu. Jadi kalau hanya kita membatasi dan mempola masyarakat untuk mengucapkan selamat kepada ibu itu pada Hari Ibu, itu menurut saya mengecilkan peran ibu. Mengecilkan peran ibu ya Bu? Iya. Nah, berarti mengucapkan Hari Ibu itu hanya formalitas, bahkan sampai mengecilkan peran ibu ya Iya, kan, Bu? itu menurut saya. Nah, saya mau nanya Bu, selanjutnya itu, jadi menurut Ibu bagaimana sih seharusnya bakti seorang anak kepada ibunya gitu? Oke, anak saya sering tanya, kalau dia di sekolah, "Ma, kalau nanti ini tidak dapat ranking, jangan marah ya." Masya Allah, saya tidak perlu bagi mama itu menjadi sebuah prestasi, tapi yang penting itu adalah bagaimana kamu menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang baik. Artinya orang tua akan bangga dan bahagia ketika seorang anak menunjukkan setiap hari dan menjadi pola hidupnya adalah perilaku yang baik. Karena apa? Perilaku anak yang baik itu luas ya jangkauannya. Baik bagaimana dia sehari-hari di rumah, bagaimana dia ibadahnya, baik agama Islam ataupun non-Muslim, itu anak-anak mempunyai perilaku yang baik, itu orang tuanya bangganya luar biasa. Dan itulah yang diharapkan orang tua sebenarnya. Dengan dia berbuat baik berarti amal jariah bagi seorang
ibu dan orang tua. Karena apa? Anak yang sudah diajar menjadi baik, dia berperilaku baik, maka kebaikan itu akan mengalir terus. Saya punya kenalan seorang ibu yang menjadi ibu teladan nasional pada beberapa tahun yang lalu. Kalian mungkin belum ada gitu ya. Ani mungkin belum ada. Nah, dia bilang, saya sekarang tinggal menuai. Anaknya, kenapa dia jadi ibu teladan? 11 anaknya semuanya jadi rata-rata dokter. Nah, waktu itu masih S1, dokter baru sekarang kerennya. Dulu S1 sudah keren gitu. Dia bilang, saya setiap hari menuai. Kenapa? Tiap hari dosa saya berguguran. Karena apa? Anak saya semua mendoakan saya setiap hari dan setiap saat. Berguguranlah dosa-dosa orang tua itu kalau anaknya mendoakannya. Jadi bukan dalam bentuk gift benda, bukan dalam bentuk materi, tapi perilaku anak yang baik, kemudian mendoakan, itu berguguran semua dosa-dosa orang tua. Baik ketika orang tuanya masih hidup, maupun apalagi yang sudah meninggal. Jadi bakti anak itu sangat penting, karena Rasul sendiri mengatakan bahwasanya ketika mati seorang manusia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Salah satu diantaranya adalah waladun sholih, anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis ini bukan main-main. Waladun sholih artinya soleh itu kan perbuatan baik, perilaku baik, perkataan baik, ibadah baik. Nah, itulah yang ketika didoakan itu berguguran semua dosa-dosa orang tua. Jadi bukan harta sebenarnya di hadapan orang tua, tapi bagaimana perilaku anak baik itu menjadikan dia mulia di hadapan Allah. Si orang tua tadi menjadi mulia di hadapan Allah. Kenapa? Dia melahirkan generasi-generasi yang baik. Seperti itu. Berarti ini ya Bu, amal yang solih ya kan Bu? Iya. Nah, baik Bu. Tapi kan Bu, 22 Desember itu kan sering sekali, bahkan memang bertepatan dengan Hari Ibu seperti itu ya kan Bu? Kongres Ibu ya, awalnya dia ada betul, di Indonesia ya. Menurut Ibu, ada nggak sih perasaan Ibu tuh kayak kebanggaan tersendiri adanya momentum khusus Ibu tadi, bahkan lebih populer dari Hari Ayah seperti itu Bu? Ya. Saya nggak pernah pula yang begitu-begitu. Memang saya mungkin dianggap orang ortodoks gitu ya, dianggap orang kuno, nggak tidak mengikuti tren. Saya ikuti, tahu saya itu Hari Ibu, ada Hari Ayah. Tapi dibilang saya bangga, senang, enggak, juga biasa saja. Justru saya lihat, misalnya saya pulang dari mana, saya masuk rumah, saya lihat anak saya sholat, dia berdoa. Itu lebih saya rasanya terharu begitu ya. Nah, apalagi ketika bangun mak, besok kita puasa ya. Saya mendengar anak saya mengajak saya berpuasa, itu satu kebanggaan yang luar biasa. Kalau Hari Ibu saya biasa saja, tapi ketika anak, namanya tren ya, anak muda ya, ketika anak saya ngasih ucapan buat kreasi mereka, selamat Hari Ibu Mama, saya terima dengan baik. Nah, tapi saya ingatkan sama anak-anak saya, nanti jangan dibudayakan yang seperti ini, karena yang Mama inginkan itu setiap waktu kita saling mendoakan. Jadi anak mendoakan orang tua juga jangan lepas mendoakan anak. Seperti itu. Bukan saya tidak menghargai, ya. Kalau momen kongres wanita itu yang dijadikan, ya karena memang sudah dibudayakan, ya silahkan saja. Tetapi ibu-ibu di rumah tangga harus lebih dari itu, anak-anak kita seperti itu. Ya kitalah jadi contoh sehingga anak juga mencontoh. Seperti itu. Iya. Karena bagaimanapun ibu adalah contohnya ya kan Bu. Dan ibulah adalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anak. Bagi anaknya. Baik Bu. Melihat ibu kan adalah seorang ibu gitu kan Bu. Bukan ibu rumah tangga aja, tapi ibu bekerja gitu kan sebagai dosen juga gitu kan Bu. Suka duka ibu gitu selama ini menjadi seorang ibu, pasti banyak ya kan Bu? Ya, kalau sukanya, ketika anak saya pertama lahir gitu ya, kebetulan kedua anak saya cepat bicara, dan saya tidak, ketika saya mengajar mereka itu dari mulai kandungan, saya tidak pernah bicara dengan bahasa yang biasa dipakai ibu-ibu, mamam gitu kan, mimi, saya tidak. Dari awal saya memakai bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Jadi kalau saya mencari sesuatu, Mama cari apa? Sesuatu. Anak saya ngerti. Sesuatu berarti ada hal yang dicari gitu. Nah,
melihat perkembangan itu, saya bangga luar biasa. Ya, dari kita sih sering biasanya seorang ibu karir itu sering kehilangan momen perkembangan anaknya. Justru perkembangan anak itu yang harus diamati, dan itu merupakan satu kebanggaan yang luar biasa. Bangga dalam arti kata bukan ria ya, tetapi bahagia ketika anak bisa mengucapkan sesuatu, ketika anak bisa menuliskan sesuatu, ketika anak bisa melakukan sesuatu. Itu bangga luar biasa, apalagi itu hal yang positif. Nah, karena memang saya memang insya Allah ya, saya sama orang tua tidak pernah melawan gitu ya. Jadi kalau ada anak sekarang nganggap itu biasa barangkali ya, agak kasar cakap gitu ya, sedihnya luar biasa. Cuma saya tahu kalau sudah tergores hati seorang orang tua, terutama ibu, itu anak akan durhaka Allah muka. Tapi saya berusaha untuk memaafkan semuanya. Sebelum mereka meminta maaf, saya maafkan. Supaya apa? Mereka tidak kena azab oleh Allah. Nah, sukanya itu karena memang anak-anak saya alhamdulillah tidak seperti anak kebanyakan. Itu saya ya, tidak seperti anak kebanyakan. Ada orang tua mengeluh, payah kali disuruh belajar. Tapi saya punya anak yang tak pernah saya suruh belajar. Paling cuma mengingatkan sebentar, mereka tahu waktu mereka belajar. Nah, tapi kalau ibadah itu biasa kalau anak-anak. Sebentar mah. Nah, kalau sudah seperti itu, saya memang sering marah. Jadi kalau si bapak di rumah bilang, udahlah sama anak-anak, gak usah sering, kan masih anak-anak. Saya bilang, nggak bisa. Ibadah itu harus dari awal. Soal pendidikan anak-anak biar saya bilang. Yang lain jangan, tolong jangan campur ya mas. Karena tadi seperti saya bilang bahwa ibu itu adalah pendidik pertama. Jadi ketika mereka menghafal ayat-ayat pendek, itu saya bawakan kalau dia sholat maghrib, isya, subuh. Saya bawakan, kalau ayahnya tidak di rumah, saya bawakan dengan zahar supaya mereka hafal. Dan mereka banyak hafal dengan cara saya mengajar seperti itu, tidak spesial. Dukanya itu tadi, ketika saya nggak punya uang, anak-anak butuh, sedihnya luar biasa gitu ya. Saya memang tidak mengajar anak saya untuk hidup secara materialis, tidak. Jadi mereka pun tahu ketika saya tidak ada, kita ikat pinggang erat-erat, saya bilang. Mereka paham. Dan saya di situ memang sebagai seorang ibu merasa sangat bahagia karena mereka paham dengan saya. Jadi kalau mereka minta sesuatu, saya tidak punya, mereka tidak pernah protes. Nah, ini baru kejadian di Madrasah Aliyah Negeri di Kisaran itu. Seorang anak minta sepeda motor pada ibunya, tidak dipenuhi, padahal orang tuanya berada. Terakhir dia dibully oleh temannya karena tidak punya sepeda motor, bunuh diri. Sampai seperti itu kejadian, bunuh diri. Hanya karena dia tidak diberikan sepeda motor, kemudian dia ejek oleh teman, dibully, dia bunuh diri karena itu. Nah, tapi kan sebenarnya ibunya tadi itu kan bukan tidak memberi, tapi memberi yang sesuatu itu yang terbaik kan, bukan harus diikuti semua keinginan anak-anak. Sesuai kebutuhan aja kan, Bu. Jadi kalau ditanya suka duka banyak sekali. Sukanya yaitu kalau anak-anak tadi baik, apalagi berprestasi gitu ya. Nah, ini anak-anak kan tidak seperti itu memikirkan. Nanti aku punya uang, aku kasih mamaku uang banyak-banyak. Sebenarnya bukan itu. Jadi ketika anak mengerti, ketika anak tahu, tak perlu diberitahu, tak perlu dimarahi, itu merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat seorang tua. Saya pikir bukan hanya saya, semua orang tua begitu. Nah, ya kalau dukanya itu tadi, kalau anak sakit, saya nggak tahu ibu lain ya. Kalau saya, anak saya sakit, jangankan waktu kecil, sudah besar begini, rasanya nyawa saya sepertinya yang mau tercabut gitu. Jadi kalau saya, biarlah saya yang sakit daripada mereka yang sakit, seperti itu. Jadi emang adik-adik kan belum jadi belum jadi ibu ya. Jadi ketika kita jadi ibu, saya yakin semua ibu merasakan seperti itu. Kalau anaknya sakit, rasanya batu, sakit dada kan. Si ibu tadi merasakan itu gitu. Nah, tapi menurut saya itu bukan duka, tapi itulah naluri seorang ibu tadi. Bagaimana kuatnya hubungan seorang ibu dan anak tadi kan. Jadi kan
kita jauh, tapi tiba-tiba ada sama terjadi pada anak kita, itu terasa pada ibu. Itu nggak dibuat-buat, tapi memang itulah naluri tadi, seperti itu. Jadi makanya saya sering saran sama mahasiswa saya, jangan durhaka pada ibu. Nah, sedangkan ketika sholat wajib, ketika ibu memanggil, kita disuruh dicepatkan, ya kan? Ketika kita sholat sunnah, kalau ibu yang memanggil, kita disuruh batalkan. Beda dengan ayah. Kalau ayah, kata Rasul, ketika sholat wajib, silahkan diteruskan. Kalau sholat sunnah, cepatkan. Itu ya memang berbeda. Apalagi ketika anak baru. Banyak tuh ibu-ibu muda yang ngeluh pada saya, aduh bunda, jarang tidur malam. Karena anak baru lahir itu kan mengalami proses. Dia dari rahim, bagaimana nyaman ketika keluar. Jadi kadang sampai jam 2 malam dia belum tidur. Memang itulah risiko. Nah, ya mengeluh ya biasa, tapi jangan sering dikeluhkan, karena memang itu memang sudah sunnatullahnya begitu. Gitu. Oke Bu, melihat fenomena sekarang ini kan banyak sekali ya kan Bu, yang dia itu ketika tanggal 20 Desember mengucapkan selamat hari ibu tapi di sosmed. Sedangkan ibunya itu nggak ngelihat itu karena ibunya nggak punya sosmed. Nah, ibu menanggapi hal itu bagaimana? Aduh, saya justru nengok sosmed ini aneh nih sekarang. Orang berdoa kirim di sosmed. Iya. Ya kalau menurut saya memang langsung. Apalagi ibu kan banyak gaptek. Saya kebetulan dosen, saya bisa tahu belajar dan saya bisa lihat sosmed itu kalau kirim-kirim ya. Tapi anak saya memang nggak pernah. Mereka kadang telepon atau buat surat gitu ya. Kalau saya nggak di rumah, mereka buat surat, tinggalkan, mereka pergi, saya pulang sudah ada di tempat tidur saya surat itu. Menurut saya memang langsung. Nah ini sebaiknya memang tadi sudah saya katakan bahwasanya seorang ibu, seorang orang manusia pasti punya seorang ibu. Ternyata apa yang kita lakukan, kita dermawan, kita soleh, tapi kalau ibu kita tidak ridho, itu nggak jadi apa-apa. Bukan itu, nggak kita nggak akan bisa masuk ke dalam surga ketika ibu kita tidak ridho. Nah, ketika anak-anak masukkan ke sosmed, ya saya khawatir nanti biar orang tahu kalau saya perhatian pada ibu saya gitu. Nah, ya sebaiknya ucapkan langsung kalau memang apa. Dan menurut saya kalau memang tidak, justru kita di sholat malam hari ibu ya, sholat malam, disitulah kita berdoa untuk ibu kita, sampaikan kepada Allah doa yang terbaik buat ibu kita. Itu saya rasa jauh lebih baik daripada kita kirim ke sosmed. Ibu kita juga nggak peduli dengan lainnya, ibu sosialita ya. Kalau ibu sosialita setiap hari dengan itu, tapi iya itu berapa persen? Ya, yang banyak itu kan ibu-ibu yang, apalagi kita mahasiswa, ibu-ibu kita di kampung, boro-boro dia mau beli pulsa paket untuk kita, dia mikirkan anaknya. Nah, satu hal, orang tua itu sering bohong, ibu terutama sering bohong untuk anaknya. Dia nggak punya apa-apa, dia beli sesuatu, mama udah, mama sudah kenyang, atau mama puasa demi untuk anaknya. Tapi menurut saya itu nggak berdosa. Nah, jadi kalau memang hanya dikirim ke sosmed, itu nggak ada maknanya menurut saya. Jadi adik-adik yang di luar sana itu tolong dihentikan kalau di sosmed itu nge-share seperti itu. Kalau ada foto ibunya di foto biarlah. Tapi kalau mengucapkan hari ibu di sosmed itu, saya pikir nggak ada gunanya. Apalagi ibunya tidak tahu ya kan. Iya. Ini yang paling terakhir Bu. Fanny kan seorang wanita, tentunya ibu lebih berpengalaman jadi ibu, insya Allah gitu ya kan Bu. Nah, pesan gitu Bu untuk wanita-wanita di sana yang kelak akan menjadi seorang ibu, nasihat seperti itu, yang bisa menjadi bekal mereka nantinya ketika mendengarkan ini. Ya, bagi adik-adik remaja yang akan menuju rumah tangga baru gitu ya. Pertama itu siaplah menjadi ibu. Menjadi ibu itu siap menderita, siap kotor, ya, pakaian dikencingi, di BAB anak, gitu ya.
pas makan ingus anak keluar, jadi siap menjadi ibu, ya, siap tidak tidur, siap letih, siap untuk jarang keluar rumah untuk mengejar teman-teman bersama teman-teman. Itu semua harus siap. Kalau itu tidak siap, jangan dulu jadi ibu, jangan dulu berumah tangga. Ya, siap mental. Kalau uang bisa mungkin kita cari, tapi mental itu yang penting. Kalau mental belum kuat, jangan dulu menikah. Ya, karena banyak orang kan muda-muda menikah tapi tidak siap. Ini saya punya adik, dia waktu dia menikah, dia dia telepon saya, dia tinggal di Padang waktu itu. Dia hamil. Kak, nanti kalau anak awak lahir, kakak mau nggak ngurus anak awak? Saya terpikir, saya kasih 2 pilihan. Boleh. 1, kakak akan rawat, tapi bayar ya sekian juta per bulan. Yang kedua, kakak akan rawat, kakak akan kasih semua apa sama dia, tapi jangan diambil. Dan ternyata adik saya ini ketika lahir anaknya, dia tidak mau pada anaknya, tidak mau. Sampai terakhir bawa pulang kampung, ke kampung kami. Ada ustadz, ini tidak ke apa-apa, itu yang psikologis. Sembuhnya dia saya tampar, sadar kamu, ini anak kamu. Sekarang sayangnya luar biasa pada anak. Terakhir cuma 1 itu anak. Mungkin Allah lebih tahu ya, sehingga dia diberi 1. Emang berapa bulan dia tidak mau menyentuh anaknya. Bukan benci, tapi dia memang mungkin tidak siap tadi itu. Kenapa? Biasa pergi kerja sampai ke Niasana, kemana-mana dia pergi, menyelam juga dia dilakoninya gitu. Ketika punya anak kan itu bakal hilang gitu. Nah, bakal tidak akan dilakukannya lagi gitu. Nah, terakhir dia menyadari memang persiapan mental itu sangat penting. Ya, menikah itu bukan persoalan seks ya, bukan persoalan ya happy. Nah, jangankan seorang ibu, seorang ayah pun ada yang tidak siap punya anak. Ada yang tidak siap. Itu banyak kejadian. Kenapa? Dia merasa kalau punya anak, kasih sayang istri akan terampas. Nah, makanya yang mau menikah itu harus siap menjadi orang tua. Terutama ibu tadi saya bilang. Mau bersolek, anak menangis. Mau bergincu-gincunya ada remas-remas anaknya gitu ya. Nah, jadi emang harus siap. Mental itu terutama. Kalau uang banyak, kok orang menikah tanpa dengan harta banyak, tapi mereka bisa bahagia. Banyak. Nah, tidak punya rumah megah, tapi mereka bisa bahagia. Tapi kalau mentalitas yang tidak cukup, banyak pun fasilitas, anak tidak akan terawat dengan baik. Nah, makanya memang pemerintah kita menyuruh dewasa dulu, umur sekian kan gitu ya. Itu salah satu faktornya adalah mentalitas, supaya kita kuat dan siap. Kalau mental ibu baik, insya Allah anak akan punya mental baik. Tapi kalau mental ibu buruk, anak juga akan terbawa. Karena tadi ibu adalah pendidik yang pertama bagi anak. Oke, baik, terima kasih Bu. Baiklah Sobat Pompong, cukup sekian diskusi santai kita bersama Ibu Nurzana. Seperti yang dibilang Ibu tadi, keberhasilan seorang anak akan menjadi kebanggaan kepada ibunya. Bakti mereka dan amal mereka kepada ibunya akan menjadi rasa kebanggaan di mana mereka itu merasa berhasil mengurus anaknya, mendidik anaknya dan membesarkan anaknya. Baik, kepada Bu Nurzana saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya bersedia diskusi bareng sama kita di sini. Terima kasih juga kepada Sobat Pompong yang udah menyaksikan ini dari rumah. Apapun itu, ambillah yang bermanfaat. Cukup sekian diskusi santai kita hari ini. Salam Persma.